Mas. Oke. Kita akan lanjut ya. Nanti baru pendahuluan. Pendahuluan aja satu. Sekarang kita akan masuk. Sebetulnya ini adalah relationship reformasi hubungan, ya, hubungan. Dari yang biasa kita lihat, yang biasa kita lakukan, malahan mungkin itu direformasi kepada apa yang Tuhan mau, kan? Ya. Kita sudah lihat ini betapa buruknya kondisi pernikahan, ya. Kita sudah lihat tadi. Sekarang masalahnya, kalau kita sudah lihat begitu banyak penderitaan dalam pernikahan, bagaimana untuk menghindarinya, kan gitu? Kan tentu semua nggak ada toh di sini yang merencanakan, saya menikah nanti supaya saya menderita, nggak ada kan? Pasti ingin bahagia, kan itu? Nggak ada yang merencanakan menderita. Makanya bagaimana supaya hal ini bisa dihindari? Nah, untuk menghindari ini kita perlu untuk melihat ada 3 hal pokok yang perlu kita perhatikan, yang itu harus menjadi bagian hidup kita oleh kuasa Tuhan, sehingga penderitaan dalam pernikahan bisa dihindari. Ya, yang pertama adalah ini. Ini hal yang pertama. Ini yang akan kita bahas sore hari ini. Hal yang kedua adalah pre-courtship. Pre-courtship itu adalah sebelum kita pacaran. Apa saja prinsip-prinsip kita harus masuk dulu di sini. Semua prinsipnya harus masuk supaya begitu kita masuk di courtship kita sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Pre-courtship, masa sebelum courtship, terus waktu courtship. Nah, 3 hal ini sangat penting untuk kita masuk ke dalam pernikahan. Ya. Jadi 3. Nah, hal yang pertama ini yang kita mau bahas. Ini sebetulnya bahannya cukup banyak, panjang. Nanti saya kasih semua bahannya. Karena waktunya hanya singkat, jadi ada banyak yang akan di skip. Tapi boleh dipelajari sendiri, ya. Kalau memang merindukan, ya. Kalau merindukan, pelajari sendiri. Nah, apa itu reserve? Kalau lihat gambar ini aja kita sudah tahu, ya. Kalau kita lihat begini, kemudian ada kursi, ini begitu banyak kursi, kemudian ada reserve begini, nggak boleh, ya. Ya, nggak boleh sembarangan. Begini juga sama. Nah, kalau kita ke restoran-restoran sering tahu ini di meja itu tulis reserve. Kalau bukan kita yang reserve, kemudian kita ambil kursi itu, maka datang waitersnya, mohon maaf bukan di situ tempatnya, kan? Ya toh? Demikian juga tempat parkir, ya, tempat parkir. Kalau sudah ada nomor plat yang ditulis di nomor tempat parkir itu, hanya mobil itu yang boleh parkir di situ, ya kan? Karena pernah saya satu kali waktu sama-sama dengan Pak Aaron Wijaya itu di Singapura, kami susah cari parkir, akhirnya dapat, masuk di situ. Pas masuk di situ, pas turun, reserve ada itu khusus, sudah ada punya orang. Nggak berani kita karena bisa didenda, ya. Akhirnya kita cari tempat yang lain. Nggak boleh sembarang, ya. Nah, itu reserve, ya.
Jadi kalau lihat di dictionary, reserve itu disimpan atau dipisahkan untuk beberapa kegunaan atau tujuan tertentu. Sudah untuk itu. Ya. Kita ambil yang ketiga. Menahan diri dalam sikap dan hubungan. Nah, ini yang sehubungan dengan kita, ya. Menahan diri dalam sikap dan hubungan. Menghindari keakraban atau keintiman dengan orang lain. Itu reserve, ya. Jadi dari katanya saja artinya sudah jelas banget, ya. Jadi menahan diri dalam sikap, jadi nggak sembarangan. Jadi hubungan antara pria dan wanita, demikian juga sekarang pria dengan pria atau wanita dengan wanita, ya kan? Itu harus ada reserve. Sekarang ini kan sudah mengerikan, dunia ini kayak Sodom dan Gomora, ya. Jadi bisa saja sekarang ini pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tapi yang kita bicarakan di sini pria dan wanita, ya. Pria dan wanita ini harus ada batasan di dalam hubungan setiap hari. Ini kita akan lihat lebih lanjut, ya. Jadi reserve itu satu prinsip yang memberikan batas-batas kepada setiap pribadi, pria dan wanita, di dalam berinteraksi satu sama lain, agar privasi tiap pribadi tetap terjaga dan terhindar dari kesalahpahaman dari efek balik, sentuhan fisik atau emosi antar lawan jenis. Ya. Ini reserve itu berarti ada batas, ya. Cara kita memandang, cara kita berinteraksi itu harus ada batas, jangan sampai salah paham, gitu ya. Curi-curi pandang, ya. Padahal sebetulnya nggak ada maksud, tapi yang menerima curian ini seperti aduh, nah ini hati-hati. Nah ini nggak reserve kalau itu terjadi, ya kan? Nah itu. Nah, mempersiapkan setiap pribadi baik fisik maupun mental hanya untuk pasangan lawan jenis yang Tuhan sudah berikan atau yang Tuhan sedang siapkan di kemudian hari. Ya, kalau yang belum menikah itu yang Tuhan akan siapkan. Tapi kalau yang sudah menikah, seperti saya sudah menikah, harus reserve juga. Ya, harus reserve. Menjaga interaksi dengan wanita itu harus ada batasan. Walaupun sudah menikah nggak boleh sembarang, ya. Makanya sekarang itu karena manusia sudah melupakan prinsip reserve ini, itulah sebabnya terjadi banyak perselingkuhan. Ya. Kerja sama-sama di kantor, ya kan? Kemudian sering berinteraksi, nggak reserve, lama-lama terjadilah, ya, itu dia. Nah itu yang banyak terjadi. Makanya prinsip reserve ini itu nggak hanya untuk orang yang belum menikah, semua orang, termasuk yang sudah menikah juga, ya. Jadi reserve. Nah, apakah Anda reserve untuk seseorang yang spesial? Ini boleh pilih, ya. Apakah Anda reserve untuk orang yang spesial atau meja hatimu tersedia untuk siapa saja? Ya kan? Nah itu reserve, ya. Atau, nah, apakah kasih sayang Anda reserve untuk seseorang yang spesial atau bebas siapa saja? Ya kan? Apakah tempat parkir di dalam hatimu reserve untuk satu mobil saja atau mobil apa saja silahkan parkir? Ya kan? Jika Anda menerima mobil apa saja yang masuk pertama di tempat parkir Anda, senang? Pokoknya yang pertama, itu dia sudah.
bisa begitu kan? Berdoa sama Tuhan, Tuhan. Pokoknya kalau ada satu aja, ya itu sudah Tuhan. Nggak bisa begitu. Nah, ini yang sering kita lihat dan ini sudah biasa, sudah umum antara pria dan wanita. Betul nggak? Sudah biasa, ya. Pegang tangan, peluk, berangkul, dan sebagainya. Ya, apa saja. Ini sudah biasa terjadi sehari-hari kita lihat, apalagi yang kalau kita biasa nonton televisi itu yang masuk terus toh. Sehingga lumrah. Malahan sudah merasa kalau pacaran nggak ada begini, itu seperti makan sayur tanpa garam. Ya kan? Sudah kacau. Oke? Hal-hal seperti begini sudah sangat biasa kita lihat. Ya? Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apakah hal ini biasa? Apakah Tuhan mau seperti itu? Ya, ini yang perlu kita cermati betul-betul. 1 Korintus 7 ayat 1. Saya nggak mau baca di terjemahan Indonesia. Apa? Terjemahan. Nah, siap, baru. Atau bacalah supaya tahu bedanya ya. Adik. 1 Korintus 7 ayat 1. Tapi adik. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Bahasa Inggrisnya gimana? It is good for a man not to touch a woman. Not to touch a woman. Di dalam ILT ini bagus kita kalau belajar Alkitab ya, kita bandingkan antara terjemahan yang satu sama lain ya, untuk mendapatkan pengertian yang kalau tadi dikatakan adalah baik bagi pria untuk nggak kawin. Setuju nggak? Ya. Nah, kalau di ELT dikatakan baiklah bagi seorang pria untuk tidak menjamah. Ini hanya boleh terjadi kalau keduanya sudah menjadi satu daging. Ya, ini boleh terjadi. Tapi nggak berarti nggak boleh salaman ya, bukan itu yang dimaksud. Oke? Adalah baik bagi seorang pria. Kadang-kadang saya ya orang Muslim itu mereka ada yang nggak mau salaman pun nggak mau, bukan muhrim dia, ya toh? Dan itu saya pikir bagus juga, itu bisa menjaga, ya, bisa menjaga, karena memang pria dan wanita ini memang kayak seperti ada strom, ya. Yang tadinya nggak terpikir itu bisa jadi, ya itu dia ya. Makanya lebih baik untuk dalam berinteraksi, reserve ini sangat penting ya. Makanya kalau kita lihat tadi kebiasaan dunia di dalam interaksi pria dan wanita itu seperti itu, gambar-gambar tadi itu, sementara Alkitab menyatakan bahwa ada batas, harus ada batas, ya kan? Maka hamba Tuhan menyatakan bahwa Allah meminta supaya engkau mengadakan apa? Perubahan. Harus ada perubahan. Di antara kita harus ada perubahan. Bukan berarti kita jadi orang sombong ya. Nggak perlu jadi orang yang ramah itu harus rajin menjamah.
nggak perlu, ya. Ramah cukup kita ada senyum. Pokoknya kalau hati Kristus ada, Praising You tadi, itu pasti kita akan menjadi orang yang dan tahu di mana posisi kita. Makanya penting sekali Christ in You itu kita, karena itulah yang akan bisa menjaga kita. Ya? Oke. Harus ada perubahan. Ketika pria dan wanita muda bekerja bersama-sama, ya, ini banyak sekali terjadi. Simpati akan tercipta di antara mereka yang sering tumbuh menjadi sentimentalisme, perasaan. Perasaannya ini yang maju, ya. Jika para pengasuh tidak peduli terhadap hal ini, ya, kalau nggak peduli, biarin aja, luka abadi bisa dialami oleh jiwa-jiwa ini dan corak moral yang tinggi dari lembaga. Ya. Saya banyak berkecimpung di lembaga, khususnya di Bimbel. Masalah ini menjadi masalah yang sangat berat, ya, karena ini seringkali kebobolan. Makanya sebagai pengasuh kita harus benar-benar, karena kalau ini dibiarkan, dikatakan corak moral dari lembaga itu akan rusak. Bukan mau kita mau bangga-bangga, Tuhan mau kita itu betul-betul mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam setiap segi, di dalam perkataan kita, tingkah laku kita, termasuk dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, ini banyak nasihat yang menyatakan jaga batas. Ya. Bila mana satu perintah dari 10 hukum dilanggar, maka langkah menurun hampir pasti. Kalau sekali saja batas-batas kesopanan wanita dilanggar, lihat ya, percabulan yang paling hina tidak tampak menjadi dosa lagi. Ya. Jadi jangan pikir aku aman, aku kuat. Lebih baik apa? Menjaga. Kalau sudah dijaga, maka kita, soalnya kalau satu aja katanya dilanggar, satu langkah saja dilanggar, itu akan terus membawa ke hal-hal berikutnya. Menara-menara amaran ditempatkan di segala segi perjalanan hidup untuk mencegah manusia menghampiri daerah terlarang yang berbahaya. Ya. Jadi jangan pernah kita itu merasa nggak apa-apa lah, cuma begitu aja, problem. Setan itu begitu kita. Ya. Ketika kita merasa aman, nggak apa-apa, aku bisa kok jaga. Pada saat itu setan akan jaga. Makanya lebih aman kita merasa ini lemah, nggak tahu, nggak bisa jaga diri, itu nggak bisa gitu. Mending nggak berani coba-coba sudah, ya kan? Dan Tuhan akan menyertai kita. Kesucian moral, menghargai diri sendiri, kuasa yang besar untuk bertahan harus dipertahankan dan secara konstan dimiliki. Pria, wanita sama, harus secara konstan. Seharusnya tidak ada seorang pun yang melarikan diri dari ketentuan apa? Reserve. Jangan katanya ada yang melarikan diri dari ketentuan reserve. Suatu perbuatan yang terlalu akrab dan sembrono akan membahayakan jiwa oleh membuka pintu kepada pencobaan dan akhirnya apa? Habis pertahanan itu. Ya. Jadi langkah itu nggak terasa.
inilah banyak sekali mengenai apa namanya kutipan-kutipan mengenai perlu menjaga batas. Sebagai wanita jangan terlalu ini, jangan bertindak bagaikan wanita genit. Ya, ada banyak ya. Nah itu. Ini mungkin perempuan itu tidak mempunyai maksud atau motif yang tidak baik. Mungkin nggak ada maksud apa-apa, tapi karena nggak reserve, ya, tetapi ia telah mendorong para pria kepada pencobaan. Oleh tetap berhati-hati, waspada, tidak berlaku sebebas-bebasnya, berarti reserve, ya. Tetap menjaga moral dan martabat yang tinggi, banyak kejahatan yang bisa dihindari. Oke? Jadi itu mengenai reserve. Jaga, pokoknya jagalah, itu jaga batas. Oke? Nah, ini kita nggak mampu, karena kita ini sudah apa ya, dari lahir itu sudah dibiasakan dikuasai dengan perasaan, ya, dikuasai dengan perasaan. Itulah sebabnya nggak gampang untuk reserve itu, nggak mudah. Itulah sebabnya nasihatnya adalah satu-satunya cara bagi kita menjadi benar-benar sopan tanpa kepura-puraan, tanpa keakraban yang tidak pantas adalah meminum dari Roh Kristus. Makanya tema kita di DYC ini sangat penting, dan itu memang kehidupan kita. Begitu kita Christ in Kristus ada di dalam kita, kita akan bisa jaga. Itu akan otomatis kita akan tahu sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, itu batas-batas akan apa, Tuhan akan memberikan perasaan lah ya, bahwa ini nggak benar, ini yang baik, ini nggak baik. Persis tahu membedakan yang benar dengan yang salah. Guys, jadi yang pertama ini nasihat adalah jaga batas, ya, beda antara hubungan pria wanita. Ya. Nah sekarang yang sering kali menjadi masalah itu adalah bahwa kita merasa bahwa ini nggak mampu. Makanya nasihatnya jauhkan diri dari segala bentuk, dikatakan all appearance of evil, nampak saja, yang nampak jahat saja, belum jahat ini, ya, belum jahat, tapi baru nampak jahat, itu mending dijauhin. Gitu. Nah, ayat ini dijelaskan oleh hamba Tuhan Ellen White sehubungan dengan apa? Interaksi antara pria dan wanita. Lihat, khususnya kaum wanita, engkau telah jatuh kepada kesalahan yang menyedihkan, yaitu begitu merajalela dalam generasi yang akhlaknya merosot ini. Engkau terlalu suka kepada lawan jenismu. Engkau sangat suka kepada pergaulan mereka, perhatianmu kepada mereka itu membusuk, dan engkau membangkitkan apa? Gairah. Ini nasihat kepada wanita-wanita. Pria ini sangat senang ya kalau ada wanita yang apa, menarik perhatian gitu ya. Ini otomatis. Nah, makanya hati-hati ya. Atau menginginkan apa? Keakraban yang selamanya tidak sesuai dengan nasihat Rasul supaya menjauhkan dari segala bentuk kejahatan. Ya. Keakraban antara pria dan wanita yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ya. Jadi bahaya keakraban ini yang bisa merusak reserve. Kita terlalu bebas, terlalu akrab, tidak menjaga batas, itu yang bisa merusak reserve. Ya.
Nah ini keakraban salah satunya yang bisa merusak riset. Perhatikan gambar ini. Bisa menangkap? Ya? Lihat, lipstiknya ada di mana-mana. Ya? Akrab, seolah-olah akrab. Ya, tapi ini berbahaya. Ini yang akan membuat reserve itu rusak, hancur. Ya, hal-hal seperti ini. Keakraban pria yang menikah dengan wanita menikah dan gadis-gadis muda, jadi termasuk orang menikah ya, menjijikkan di mata Allah dan malaikat-malaikat yang kudus. Ya. Jadi bagi pria-pria yang sudah menikah pun keakraban baik dengan yang bukan istrinya loh ya, ini kalau istrinya mah nggak usah diomong gitu ya. Dengan wanita-wanita yang sudah menikah maupun yang masih gadis-gadis ini, itu karena itu menjijikkan katanya di mata. Keberanian gadis-gadis muda dalam menempatkan diri dalam kelompok pria muda, berkeliaran di mana mereka berada, jadi maunya itu apa? Ya, mengerti maksudnya ya? Ada kan memang yang seperti begitu kan? Nah, masuk ke dalam percakapan dengan mereka, berbicara. Nah, kalau berbicara firman Allah malah nggak apa-apa. Tapi lihat ini berbicara hal-hal yang biasa, ringan dan omong kosong, bergurau, apalagi gurauannya ini sudah menjurus. Nah, ini harus dihindari karena ini akan merendahkan kaum. Mau nggak wanita direndahkan? Tetapi kadang-kadang kita nggak sadar dengan sikap kita, cara kita bergaul itu sudah merendahkan kita punya nilai wanita-wanita. Ya, jadi ini adalah nasihat-nasihat dari Tuhan untuk menjaga supaya wanita-wanita ini di mata pria harga atau nilainya memang nilai yang sangat tinggi. Ya, kita nggak berbicara soal harga diri ya, tapi Tuhan mau bahwa kalian wanita-wanita ini memang sudah Tuhan persiapkan untuk seorang pasangan yang benar-benar Tuhan sudah pilih. Makanya nggak boleh sembarangan. Ya. Itu. Nah inilah keakraban itu ya. Tahu ya TTM ya. Jangankan TTM, pacaran pun itu harus riset. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan belajar. Oke. Nah inilah perusak dari apa namanya riset karena keakraban. Yang berikutnya yang merusak riset itu juga pornografi. Pornografi ini sangat berbahaya. Ya. Saya harus jujur, saya waktu muda hancur karenanya. Ya. Pornografi dan itu sangat mempengaruhi waktu saya belajar Alkitab, waktu berdoa, waktu apa saja ini sangat ngeri, ya. Kenapa itu ngeri? Nanti kita akan lihat ada video di sini. Waktu kita masih ada? Banyak. Setengah jam lagi, ya. Nah, dikatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam. Itu baru dioper, baru dipikir. Ya. Pornografi ini nggak perlu apa namanya yang begitu. Jadi mulai dari yang ringan sampai yang berat itu semua pornografi. Termasuk
apa yang kita lihat di iklan-iklan yang dipajang ya, tawarkan rumah, tapi di sini di sampingnya ada gadis yang seksi, ya, itu sudah termasuk pornografi, di mana seorang pria akan apa namanya, dia punya nafsu ya, itu tergerak, nah itu sudah termasuk pornografi ya. Jadi sebetulnya pornografi ini banyak di mana-mana, sampai yang paling berat. Nah, kalau sudah biasa yang biasa, itu akan minta yang lebih. Kemudian sampai akhirnya seseorang akan kecanduan. Nah itu, ya. Ini mengenai pornografi. Jangan sampai ya. Orang-orang muda. Dan saya, kalau kita mau jujur, mungkin banyak di antara kita yang sudah apa? Ya, sudah kena lah ya. Sudah kena. Saya pertama kali kelas 6 SD lah ya. Kelas 6 SD. Dan ini saya selalu saksikan pada saat itu saya kelas 6 SD, sekolah di Malang itu, sekolahnya itu di antara, di tengah-tengah sawah. Jadi belakang itu sawah sudah. Kita itu, nah sekarang tempatnya sudah jadi mall, sudah jadi kota ya. Tapi dulu di tengah sawah. Jadi kalau istirahat kami seringkali di bawah pohon, ngobrol-ngobrol, duduk ya. Nah satu kali teman saya satu kelas, anaknya pendeta, bawalah dia gambar porno. Itu pertama kali saya lihat. Jadi kami ada di bawah pohon, saya lupa berempat atau berlima, yang bawa anaknya pendeta. Kemudian yang ngeliat ini anaknya pendeta satu lagi, anaknya ketua jemaat saya, dan satu lagi anaknya kepala sekolah. Jadi anaknya para pejabat di gereja. Iya. Coba bayangkan. Dan sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Nggak bisa lupa. Sangat unik. Kenapa itu bisa terjadi? Kita akan lihat ini. Mudah-mudahan bisa didengar. Kita bukan mau lihat film porno. Tapi apa yang sementara terjadi? Bisa dengar? Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak John Bradman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga digunakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika.
zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan bentuk yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena rendah dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka-sama-suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar, sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hill dan Julia mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC merupakan belum sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Oke, bisa ditangkap, dipahami, ya. Jadi otak depan kita ini sangat berfungsi untuk mengatur kehidupan. Dan Tuhan berhubungan kita berhubungan dengan kita di otak depan, ya. Kemudian tadi yang otak tengah tadi itu yang perasaan, ya, perasaan. Nah sekarang ini perasaan ini yang lebih menguasai daripada otak depan. Makanya sangat berbahaya sekali apabila seseorang kecanduan pornografi, dia sudah nggak bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Sangat berbahaya. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa merusak reserve kita, ya. Kalau kita sudah biasa dengan hal itu, kayak Adi tadi, dia makin kecanduan, sudah nggak segan-segan lagi melakukan hal-hal yang nggak benar, nggak reserve pasti, ya kan?
Oke. Hal yang lain adalah percakapan yang sembrono. Nah itu waktu kita berinteraksi, memang kita seringkali senang ya. Kalau bergurau, apalagi bergurau yang dunia ini senangi, itu rasanya senang ya. Tapi dikatakan di sini bahwa bicara hal biasa, omong kosong tadi, meremehkan, dan ini perlu dihindari, ya. Oke. Makanya ada satu nasihat di dalam Alkitab untuk kita di akhir zaman ini adalah apa? Kalau kita lihat dunia ini akan hancur seperti itu, betapa perlunya seseorang itu memiliki apa? Holy conversation, percakapan yang bagaimana percakapan yang kudus itu bisa kita dapatkan? Hanya kalau diisi dengan hal-hal yang kudus, betul? Christ in you, maka percakapan kita juga akan kudus. Coba bayangkan kalau orang-orang muda Advent, pria, wanita, di dalam percakapan mereka itu percakapan yang kudus, membicarakan hal-hal yang mulia, yang suci, indah. Tetapi seringkali kita lebih suka hal-hal yang kosong, yang nggak ada artinya, bahkan bisa merendahkan kaumnya wanita, nggak dibilang, ya kan? Makanya penting banget kasih. Oke? Nah, siapa ini? Istri Potifar sama Yusuf, ya. Nah ini untuk contoh, ya, contoh. Alkitab bilang bahwa Yusuf itu handsome, betul? Orang yang menarik, ganteng, ya. Nah, istri Potifar ini, dia istri berarti punya suami, ya kan? Dia nggak reserve ketika dia melihat Yusuf, maka dia mulai tertarik. Dan itu nggak langsung. Kalau kita baca di ayat-ayatnya itu, setiap hari dia bertemu, ya toh, dengan Yusuf, setiap hari dia semakin tertarik, akhirnya semakin berat, karena nggak, ya. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf reserve. Dia reserve. Ketika istri Potifar ini sudah berani mendekati Yusuf dan mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia, ya kan? Ceritanya begitu kan? Kemudian apa yang dikatakan oleh Yusuf? Semua sudah diserahkan padaku, kecuali engkau, karena engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku berbuat kejahatan yang besar ini kepada? Mengapa Yusuf bisa bertahan? Karena dia menunggu dengan dia nggak rela Tuhan yang sudah mati bagi dia, juru selamatnya yang sangat mengasihi dia hianati. Itu karena dia begitu. Apa yang terjadi seandainya Yusuf itu sering nonton pornografi,
seandainya, atau sering bergurau sama istri Potifar, bergurau, bercakap-cakap, nggak reserve, seandainya nih, apa yang terjadi? Ya, Yusuf akan merasa kesempatan baik, nggak ada orang di rumah, toh nggak ada yang tahu, ya kan? Seringkali kita kan lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan. Kalau nggak ada orang, kita berani melakukannya. Tapi kalau ada orang, kita nggak berani melakukannya. Berarti takut sama siapa? Adik-adik boleh tes, ya. Kalau kalian berada di kamar sendiri, nggak ada orang yang mengganggu apa yang kalian buat. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan baik semua. Tapi kecenderungannya seperti itu, ya. Sama. Seandainya Yusuf di dalam kehidupannya itu dia tidak suci, tidak benar-benar menjalin hubungan dengan Tuhan, biasa dengan hal-hal yang ringan, bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, novel, atau apa saja, misalnya di sini yang kita baca novel. Atau sekarang males lah baca novel, nonton saja, ya kan? Sudah biasa begitu. Dihadapkan dengan godaan yang seperti ini, pasti habis, ya kan? Pasti habis. Nah, apa Tuhan katakan? Tetapi iman serta kejujuran Yusuf harus diuji oleh godaan-godaan yang hebat. Istri majikannya berusaha membujuk anak muda ini untuk melanggar hukum, ya kan? Ditujukan untuk melanggar. Hingga saat itu ia tetap tidak ternoda oleh kejahatan yang merajalela di Mesir, ya. Tetapi godaan istri Potifar ini begitu mendadak, begitu hebat, begitu licik. Bagaimanakah godaan ini harus dihadapi? Yusuf mengetahui dengan baik apa akibatnya jika ia menolak. Kalau nolak, tahu apa akibatnya. Tahu ya, Yusuf. Ya. Di satu pihak katanya, di satu pihak terdapat pahala dan pujian dan juga dosanya tersembunyi. Kalau dia nggak nolak, ya, wah dia semakin dicintai. Nggak ada yang tahu kan, dosanya tersembunyi. Itu di satu pihak. Tetapi pada pihak lain kehinaan, dipenjarakan dan mungkin juga kematian. Ya, itu yang dihadapkan. Nah, seluruh masa depan hidupnya bergantung atas keputusan detik itu. Jadi godaan itu ya, datang keputusan detik itu, dan akan tetap setiakah Yusuf kepada Allah? Dikatakan dengan rasa cemas yang tak terkatakan, malaikat-malaikat mengarahkan perhatiannya. Jadi saudara-saudara tahu, kita sedang menghadapi godaan itu, setan itu cemas. Ini bakal menang apa enggak nih? Khawatir, ya. Demikian juga yang dihadapi oleh Yusuf pada saat itu. Malaikat cemas. Jawab Yusuf menyatakan kuasa dari apa? Prinsip keagamaan. Dia tidak mau mengkhianati kepercayaan majikannya yang di dunia ini, dan apapun yang akan menjadi akibatnya, ia akan tetap setia kepada Tuhannya yang ada di surga. Jadi kalau Yusuf itu nggak punya prinsip keagamaan, kehidupan keagamaan yang seperti itu, pasti dia habis. Ya. Kemudian saya coba bayangkan, misalnya saya jadi Yusuf. Saya coba bayangkan nih, seandainya saya jadi Yusuf, pasti beda ceritanya. Saya merasakan dibawa
penglihatan Allah, malaikat surga. Banyak orang yang berani berbuat sesuka hatinya untuk mana ia tidak berani melakukannya jika ada orang lain di sampingnya. Tetapi pemikiran Yesus yang terutama ialah Allah. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Inilah ya, inilah kebutuhan kita. Jadi kunci kepercayaan Yusuf adalah karena dia riza. Kenapa dia bisa riza? Karena dia punya hubungan dengan Allah sangat amat. Prinsip-prinsip keagamaan itu sangat jelas di dalam pikiran Yusuf. Sehingga ketika menghadapi godaan yang hebat sekalipun, dia bisa, bukan karena dia hebat. Yusuf sama manusianya sama seperti kita semua. Dia berhasil menang karena dia takut. Dia nggak mau menyakiti hati Tuhan. Ini yang membuat dia bisa bertahan. Bisa. Jika Yusuf masuk ke dalam kebebasan tanpa tujuan dalam percakapan dengan istri Potifar, pembicaraan-pembicaraan sepele, keakraban yang tidak semestinya, maka dia akan menyerah kepada rayuan wanita. Ya? Jadi penting nggak Riza? Kalau kita mau supaya pemberitaan di dalam rumah tangga itu tidak terjadi, kita perlu research mulai sekarang. Siapapun. Dan bagaimana melakukannya? Ingat tadi, minum dari roh Kristus. Ya. Cari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pelajari firman-Nya setiap hari. Maka Tuhan akan menolong. Waktu kita cuma 5 menit. Sudah selesai untuk itu. Ya. Besok kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip yang kita pegang sebelum kita menentukan aku mau pacaran untuk menikah. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Susahnya ya jadi orang Kristen ya. Oh banyak sekali. Tapi enggak. Itu demi kebahagiaan. Kalau kita dikuasai oleh daging kita ini enak ya, dibatasi, enak bebas, ya kan? Tetapi kebebasan yang akan membawa kepada kalau kita menuju dengan Tuhan akrab, Tuhan akan jaga kita. Ya? Ayo, ada pertanyaan? Atau hanya ke orang-orang yang memungkinkan? Ini masih muda banget kok, nggak mungkin kok. Ya. Untuk semua umur atau ingat ayat tadi, jauhkanlah dirimu dari apa yang nampaknya jahat. Ya. Seringkali begitu, nggak mungkin lah. Tapi itu sangat kita ini lemah. Jadi sebaiknya, amannya adalah siapa saja. Entah itu opa-opa sama aja. Ya, jangan kira opa-opa itu nggak tergoda ya. Iya nggak? Artinya lebih baik kita siapapun dia, ya, siapapun dia kita research itu jadi lifestyle gitu ya. Jangan sekarang ya. Biasanya ini yang terjadi.
biasanya ya setelah kita belajar di research ini, kemudian nanti pas research jangan seperti itu ya, jangan. Apa yang harus kita minta adalah Tuhan tolong bantu aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa karena kebiasaan sudah seperti ini, aku nggak bisa, tolong aku mengikuti hati. Seakan-akan ya, jadi untuk siapa? Semua ya, itu paling aman ya. Apalagi di dunia yang sudah bejat ini, sudah bejat banget ya. Di Eropa kalau nggak salah sudah diperbolehkan secara hukum ayah menikahi anaknya. Sudah bejat kan? Dan sekarang yang kita sudah banyak tahu adalah sudah dilegalkan pria dengan pria, wanita dengan wanita. Sudah kacau balau sebenarnya. Ya. Makanya satu-satunya kebutuhan kita adalah rise in you. Hanya itu yang bisa kita dapat. Hanya itu. Sudah sangat bejat. Makanya saya waktu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, kami mengadakan seminar di Malang, seminar mengenai bahaya kecanduan, termasuk kecanduan gadget, termasuk kecanduan pornografi, itu semua. Dan pada saat dimunculkan itu bahwa di salah saya lupa negara apa, bahwa ayah dengan anak atau saudara itu sudah dilegalkan untuk menikah. Lihat. Habis saya mencoba. Puji Tuhan ya, kita kayaknya on time terus ya, luar biasa. Oke, saya kembalikan untuk ditutup. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan langsung melanjutkan dengan sesi selanjutnya. Sebelumnya kita akan kembali menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan dalam worship kami ini Tuhan, bantulah kami Tuhan supaya kami dapat mengaplikasikan yang kami sudah pelajari, dan kasih kami juga pada saat kami akan mengikuti sesi selanjutnya. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih.